Kondo-san. Pada zaman dahulu, kambing kecil yang merupakan seniman ingin membuat lukisan warna-warni. Dia pikir menggunakan banyak warna akan membuat lukisannya menjadi lebih cerah. Pertama-tama dia melukisnya dan kemudian mulai menambahkan cat minyak. Dia memilih warnanya dengan hati-hati. Ini terlalu gelap. Dan ini terlalu terang. Ini terlalu kuning. Aha, aku sudah mendapatkannya. Lukisan anak kambing ini sangat indah. Lukisan pemandangannya tampak sangat nyata. Wow, Dick, menurutku lukisan ini luar biasa. Terlihat seperti seakan-akan kita ada di sana. Seakan-akan kita sedang mendaki gunung yang sangat tinggi. Apa rahasiamu? Pertama, kupejamkan mataku. Kau cobalah. Aku menggambarkan diriku berada di gunung. Aku bahkan bisa merasakan angin yang dingin. Brrr. Aku melompat ke atas batu. Baiklah, sekarang giliranmu mencobanya. Saat anak-anak kambing memejamkan mata mereka, membayangkan diri mereka berada di gunung, serigala jahat mendekati mereka. Dia memegang kuas dengan cat warna hitam. Dan saat aku siap, aku menghitung mundur dan membuka mataku. Mulai menghitung. 3, 2, 1. Saat kambing-kambing kecil membuka mata mereka, mereka kaget melihat apa yang terjadi pada lukisannya. Dan 0. Tapi, bagaimana? Lukisanku yang indah ini rusak. Menurutku ada yang sengaja melakukan ini. Ada bercak noda cat hitam di jendela dan ada tumpahan cat di luar. Kambing-kambing kecil bertekad mencari tahu siapa yang bertanggung jawab merusak lukisan ini. Lihat jejak kaki di tanah ini. Sepertinya aku tahu siapa yang melakukan ini. Tapi kita harus berhati-hati. Lagi pula kita tidak terlalu jauh dari rumah. Ibu pasti akan marah kalau kita pergi jauh-jauh. Tentu saja, kita akan hati-hati. Oh, jejak kakinya berakhir di sini. Dan di sini tidak ada pepohonan. Sepertinya aku tahu siapa yang tinggal di sini. Kau serigala jahat. Kau yang sudah merusak lukisanku. Aku akan memberimu pelajaran. Apa yang kau bicarakan? Aku dari tadi melukis di sini. Aku sudah hampir selesai. Dan jangan dirusak. Tapi kau sudah merusak lukisan adikku. Kenapa kami tidak boleh melakukan hal yang sama pada lukisanmu? Kambing kecil mengambil kanvas itu dari serigala. Tapi saat mereka lihat gambarnya, mereka tidak tahu lukisan apa itu. Ini apa? Kau sedang melukis apa? Itu lukisan diriku. Aku tampan sekali, bukan? Kau jangan menyentuh lukisan itu. Kambing-kambing kecil saling melihat dan mulai tertawa. Ini aku kembalikan. Apa yang kau tertawakan? Lukisan ini sangat bagus. Apa kau iri karena lukisanku lebih baik darimu? Oh iya, tentu saja. Kau sangat hebat. Apa kau pikir merusak lukisanku akan membuatmu menjadi seniman yang lebih baik? Aku bisa mengajarimu melukis kalau kau mau.
Ayo ikut aku. Baiklah, aku minta maaf. Ajari aku melukis. Aku mohon. Aku janji tidak akan merusak lukisanmu. Hai teman-teman, tunggu. Aku ingin bicara dengan kalian. Serigala menjebak kami di dalam balon. Tekan ini, kemudian ini di teleponmu atau juga tabletmu. Unduh permainan kami dan selamatkan kami. Kami akan menunggu kalian. Pada zaman dahulu kala, jauh dari kota, induk kambing dan ketujuh anaknya hidup bahagia di sebuah pertanian di dalam hutan. Semua hewan di sana bekerja dengan keras dan hidup dengan harmonis, saling membantu satu sama lain. Setiap kelompok mengerjakan tugasnya dengan baik. Semua melakukan tugasnya dengan senang hati. Tentu saja, setelah semua kerja keras itu, pantas kalau mereka bisa mendapatkan liburan. Ibu kambing sudah tidak sabar ingin pergi berlibur dengan anak-anaknya. Anak-anak kambing sudah mulai membayangkan tentang liburan mereka. Aku ingin tahu kemana ibu akan mengajak kita tahun ini. Aku juga ingin tahu. Aku harap kita bisa mengunjungi kota tua yang bersejarah. Aku ingin berjemur di pantai dan pergi berenang. Aku ingin pergi mendaki, memanjat bukit batu dan menikmati pemandangan yang indah. Kalau aku ingin menyelam dan berenang dengan ikan-ikan di dalam air. Dan aku ingin berjemur di pulau terpencil dan membaca buku. Tiba-tiba, pintu pun terbuka. Ternyata itu adalah ibu kambing. Dia membuka tasnya diawasi kambing-kambing kecil yang penasaran. Dia mengeluarkan sebuah amplop besar. Tujuan liburan kita ada di sini. Dia membuka amplopnya dan di dalamnya terdapat 8 tiket. Apakah kita akan naik kereta? Naik pesawat? Kita akan pergi kemana? Tidak ke satu tempat, tapi banyak tempat. Kita akan naik kapal pesiar. Kambing-kambing kecil tidak percaya dengan keberuntungan mereka dan mulai menari dengan gembira. Yeay, ini akan menjadi liburan yang sangat menyenangkan. Lihat ini, kapal pesiarnya punya kolam renang. Dengan seluncuran. Hore, liburan! Kita akan berangkat besok. Semuanya siapkan barang kalian, kita harus tidur cepat malam ini. Kambing-kambing kecil menyiapkan barang-barang mereka dengan gembira dan langsung tidur. Mereka semua memimpikan hal yang sama. Pusat permainan di atas air yang besar, lengkap dengan kolam renang dan tempat bermain. Mereka pun tiba di dermaga. Kapal pesiarnya ternyata lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, ada sepasang mata yang mengawasi kambing-kambing kecil dari jauh. Dia tidak lain adalah serigala jahat. Dia memikirkan cara untuk bisa melahap kambing-kambing kecil yang gembira. Jadi kalian akan naik kapal pesiar itu, kambing-kambing nakal? Aku juga akan naik. Kita lihat apa yang akan kalian lakukan kalau tidak punya tempat untuk bersembunyi. Waktunya untuk berangkat, dan kambing-kambing kecil sudah tidak sabar ingin mengunjungi pulau-pulau yang indah.
Kapal pun akhirnya meninggalkan dermaga. Orang-orang melambaikan tangan di dermaga menyadari kalau ada penumpang gelap di dalam kapal. Tentu saja, penumpang gelap itu tidak lain adalah serigala jahat, tertawa, melambaikan tangan kepada mereka semua. Ketika kapal sudah berada di laut lepas, serigala bersembunyi di dalam gudang penyimpanan makanan kapal. Sementara ibu kambing sedang berjemur, anak-anaknya berlarian di atas dek yang luas. Ada yang melompat di kolam dan ada yang menggunakan papan seluncuran. Mereka semua bergembira. Serigala jahat itu keluar dari tempat persembunyiannya. Dia melakukan penyamaran. Dia berjalan mondar-mandir di dekat kolam renang, berpikir bagaimana dia bisa menangkap anak-anak kambing itu. Kemudian, dia melihat ibu kambing sedang berjemur di pinggir kolam. Serigala bodoh. Kenapa kau harus memikirkan ketujuh kambing kecil itu? Ibu mereka sendiri sudah lebih dari cukup. Dia tahu dia harus cepat membuat rencana. Dia pun mulai menyusun rencana. Baiklah, aku tahu. Beberapa menit kemudian, ada suara terdengar dari loudspeaker kapal, dan suara itu terdengar cukup akrab di telinga. Nyonya kambing! Nyonya kambing! Kau ditunggu di kamar kecil. Bukan. Kau ditunggu di gudang kapal sekarang juga. Ibu kambing langsung bangun saat mendengar pengumuman palsu serigala. Kalian main saja di sini anak-anak, ibu akan segera kembali. Awasi barang-barang ibu ya. Tetapi, para kambing kecil merasa curiga dengan itu semua. Apa cuma aku yang merasa mengenal suara itu? Tidak, suaranya sangat akrab di telinga. Ada yang tidak beres. Sepertinya itu seperti suara Si serigala besar. Tapi ibu kambing tidak mendengar mereka dan pergi menghilang. Anak-anak kambing langsung keluar dari kolam renang. Kita harus melakukan sesuatu sekarang juga. Pasti ada cara untuk kita bisa memperingatkan ibu. Kalian berdua cari kemana perginya ibu. Dan yang lain ikut aku. Dua anak kambing langsung pergi mencari ibu mereka. Anak-anak kambing yang lain pergi ke ruang kendali untuk memberitahu kapten apa yang terjadi. Ada pelaut di depan pintu masuk ruang kendali. Ada apa anak-anak? Kalian tersesat? Tidak, kami harus menemui kapten sekarang juga. Ada masalah penting apa sampai kalian anak-anak ingin bertemu dengan kapten? Ada serigala di dalam kapal ini. Serigala di dalam kapal. Dan dia menangkap ibu kami. Jadi ada serigala di kapal ini dan dia menangkap ibu kalian. Kau tidak percaya pada kami? Ayolah anak-anak, sana pergi main di tempat lain. Kapten punya banyak urusan yang lebih penting. Mengakui kekalahannya, anak-anak yang malang itu meninggalkan ruang kendali dan pergi kembali ke dek.
Sepertinya kita harus mengurus masalah ini sendiri. Anak-anak kambing yang pergi mencari ibu mereka akhirnya berhasil menemukannya. Serigala jahat menawan ibu mereka di gudang kapal. Kita harus menyelamatkan ibu. Diam, serigala itu bisa saja berada di dekat sini. Sekarang kehendak kalian. Serigala jahat berhasil menangkap seekor kambing kecil, tapi yang satunya lagi lari dengan cepat dan berhasil kabur. Jantungnya berdebar sangat kencang karena merasa takut. Cepat tolong. Ada apa? Serigala jahat itu berhasil menangkap saudara kita juga. Oh tidak. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita harus menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana caranya? Aku punya rencana. Berapa besar peluang apa yang kita punya untuk mengalahkan si serigala jahat? Dia kuat dan besar. Dia mungkin kuat, tapi kita bisa mengalahkannya dengan otak kita. Ingat ibu selalu bilang otak jauh lebih berguna saat harus mengalahkan otot. Benar. Kalau begitu ayo kita mulai bekerja. Anak-anak kambing berkumpul untuk memikirkan rencana bagaimana bisa menyelamatkan ibu dan saudara mereka. Di saat yang sama, serigala mengikat si kambing kecil tepat di sebelah ibunya. Jangan takut anakku, kita akan keluar dari sini. Anak-anak kambing berniat untuk menyelamatkan ibu dan saudara mereka sebelum makan malam. Atau semuanya akan terlambat. Mereka bergegas pergi ke tempat penyimpanan kapal. Sesampainya mereka di sana, mereka mulai berteriak sekencang mungkin. Tak lama, serigala keluar untuk melihat ada apa. Ya. Bukan cuma makan malamku, tapi persediaan makanan selama 1 bulan ada di sini. Serigala itu langsung membuka pintu dan menerkam anak-anak kambing itu. Tapi para anak kambing tahu serigala akan melakukan hal itu, jadi mereka langsung lari secepatnya. Serigala pun lari mengejar mereka. Terjadi kejar-kejaran di lorong kapal itu. Anak-anak kambing berhenti untuk membuka sebuah pintu dan masuk ke dalam. Serigala itu juga melakukan hal yang sama dan menutup pintu itu. Tapi betapa terkejutnya dia, serigala mendapati ada banyak anak-anak yang berlari ke arahnya. Serigala menyadari kalau anak-anak itu sudah menipunya, tapi semua sudah terlambat. Anak-anak itu menyerang serigala. Ada yang menarik ekornya, menggigit telinganya, dan ada yang menjadikannya sebagai bantal dan memeluknya dengan sangat erat. Kemudian, ada anak yang menarik kumisnya sekuat tenaganya, maka serigala pun kabur dan melompat ke laut. Sekali lagi terbukti kalau otak jauh lebih berguna dibandingkan otot. Ibu kambing dan anak-anaknya menikmati sisa liburan mereka dengan gembira. Hai, teman-teman. Tunggu, aku ingin bicara dengan kalian. Serigala menjebak kami di dalam balon. Tekan ini. Kemudian ini di teleponmu atau juga tabletmu. Unduh permainan kami dan selamatkan kami. Kami akan menunggu kalian. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.